Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Ardiansyah, salah satu dosen di Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak. Izinkan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh pada tahap sarjana terapan keperawatan, yaitu keperawatan medical bedah 1. Keperawatan medical bedah 1 merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh pada semester 3 pada tahapan sarjana terapan keperawatan dengan beban SKS 4 SKS dengan kode mata kuliah N.KK.03. Deskripsi singkat keperawatan medical bedah 1 merupakan salah satu mata kuliah yang menjelaskan tentang konsep dan perspektif keperawatan medical bedah, peran perawat di medical bedah, serta membahas tentang berbagai macam proses asuhan kesehatan dengan berbagai macam sistem khususnya pada usia dewasa. Selain itu, membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa baik bersifat akut maupun kronis yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai macam penyebab patologis khususnya pada sistem pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, endokrin, dan perkemihan. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah keperawatan medical bedah 1 CPL 02 mampu mengaplikasikan ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. CPL 03 mampu menunjukkan kemampuan komunikasi terapeutik, bertanggung jawab dan berperan serta aktif dalam interpersonal kolaborasi dengan tim kesehatan, klien, keluarga, dan masyarakat. CPL 05 mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya dengan memperhatikan prinsip keselamatan pasien, mutu pelayanan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan, dan caring sesuai dengan kode etik profesi. Selanjutnya, bahan kajian atau materi pembelajaran di keperawatan medical bedah 1. Konsep dan perspektif keperawatan medical bedah. Yang kedua, konsep peran perawat medical bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan. 3. Konsep pengelolaan kebutuhan oksigen patologis sistem pernapasan dan kardiovaskuler. 4. Praktik pengelolaan kebutuhan oksigen patologis sistem pernafasan dan kardiovaskuler. 5. Konsep pengelolaan pasien gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem perkemihan dan metabolik endokrin. Yang keenam, praktik pengelolaan pasien gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem perkemihan dan metabolik endokrin. Yang ketujuh, konsep pengelolaan pasien gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Dan yang kedelapan, praktik pengelolaan pasien gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Kesembilan, konsep pengelolaan pasien gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologis sistem pencernaan dan perkemihan. Kesepuluh, praktik pengelolaan pasien gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologis sistem pencernaan dan perkemihan. Selanjutnya, bentuk dan metode pembelajaran dalam keperawatan medical bedah 1. Bentuk pembelajaran yang terdiri dari 1. Kuliah. 2. Tutorial. 3. Diskusi. 4. Telaah artikel jurnal. Dan berikut metode pembelajaran meliputi 1. Simulasi. 2. Small group discussion. 3. Demonstrasi. 4. Role play. Selanjutnya, pada tahap evaluasi mata kuliah keperawatan medical bedah 1 meliputi tugas terstruktur sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 6%, ujian akhir semester sebesar 10%, resume sebesar 14%, dan simulasi sebesar 40%. Syarat untuk mengikuti ujian yaitu kehadiran wajib lebih dari 75% kehadiran. Dalam menunjang proses pembelajaran, kami menggunakan pendekatan
Delivery Interaction Assessment. Apa itu Delivery Interaction Assessment? Delivery Interaction Assessment atau yang disingkat DIA merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran yang mengacu pada penyampaian materi, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta sistem penilaian dalam suatu mata kuliah. Apa itu delivery? Delivery adalah penyampaian. Bagaimana materi pembelajaran itu disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa, bisa berupa ceramah, presentasi, video pembelajaran, atau materi tertulis. Yang kedua, apa itu interaction? Salah satu komponen yang mencakup semua bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta antara mahasiswa itu sendiri. Salah satu interaksi yang sering saya gunakan adalah diskusi, baik itu secara group focus group discussion ataupun diskusi telekonferensi ataupun diskusi melalui WA atau via email. Asesmen atau penilaian merupakan salah satu proses di mana mahasiswa dinilai untuk mengukur kemampuan mereka terhadap materi yang telah diberikan oleh dosen selama proses pembelajaran. Bentuk penilaian yang sering kita gunakan adalah quiz, ya, ujian, baik itu ujian tengah semester, ujian akhir semester, seminar kelompok, tugas terstruktur dalam bentuk individu maupun kelompok. Dalam konteks pembelajaran, DIA ini memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya sekedar menyampaikan materi saja, tetapi juga melibatkan interaksi yang aktif dan penilaian yang komprehensif untuk memastikan mahasiswa itu benar-benar memahami materi yang kita ajarkan. Selanjutnya adalah cuplikan proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, sesuai dengan RPS, jadwal pada pagi hari ini di hari Senin kita memasuki materi yang keempat, pertemuan keempat tentang konsep pengkajian pada sistem pengkajian keperawatan medikal bedah 1. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilahkan memimpin doa Robi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Kita buka OGS-nya untuk pertemuan keempat. Adila Maharani hadir? Hadir. Ahmad Afrizal? Izin. Felicitas Ica? Hadir, Pak. Halimah? Hadir, Pak. Hadir. Yang terakhir, Teresia? Oke. Kita mulai saja ya pembelajaran pada pagi hari ini dengan topik pengkajian sistem kardiovaskuler ya pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Nah, kita ulas kembali lagi ya sesuai dengan RPS. Untuk keperawatan medikal bedah 1 ini bobotnya adalah 4 SKS. Ya, dengan beban 4 SKS yang ditempuh pada semester 3 ya, pada tahapan sarjana terapan keperawatan. Ya, kebetulan mata kuliah ini diampu oleh saya sebagai koordinatornya. Nah, pada pertemuan yang keempat ini diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep asuhan keperawatan pasien dengan gangguan oksigen secara patologis pada sistem pernafasan dan kardiovaskuler. Nah, bahan kajian pada pagi hari ini konsep pengkajian bagaimana kita melakukan anamnesis, bagaimana kita melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnostik pada sistem kardiovaskuler. Ya, seperti itu ya. Dengan nilai akhirnya, indikatornya kita akan menilai kemampuan mahasiswa mengimplementasikan konsep pengkajian. Mulai dari bagaimana kita melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan diagnostik ya. Kita diskusi ya adik-adik sekalian ya, recall kembali ya.
Saya bertanya kepada saudara, pada semester 1 mendapatkan materi ilbioda ya. Saya yakin sudah pernah mendapatkan itu. Tolong disebutkan ruang jantung ada berapa? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan Robi. Yang pertama itu ada atrium kanan, yang kedua ada ventrikel kanan, yang ketiga ada atrium kiri, yang keempat ada ventrikel kiri. Baik, betul. Kita beri tepuk tangan yuk. Untuk pertanyaan yang kedua ya, saya yakin sudah paham ya. Tolong dijelaskan bagaimana mekanisme sistem peredaran darah di seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh. Seperti apa? Silakan. Oke, silakan Sarifah. Baik, darah dari seluruh tubuh akan masuk ke vena cava superior dan vena cava inferior menuju ke atrium kanan. Setelah itu darah akan menuju ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Setelah itu darah akan dipompakan ke paru melalui arteri pulmonalis dan katup pulmonal. Setelah darah dipompakan di paru, darah akan menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Setelah itu darah akan menuju ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Setelah itu baru darah akan dipompakan ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Tepuk tangan untuk Sarifah. Nah, langsung saja kita akan masuk materi terlebih dahulu tentang pengkajian pada sistem kardiovaskuler. Baik, kita diskusi kasus terlebih dahulu. Saya memiliki kasus, pasien mengatakan sesak nafas memberat 3 hari sebelum masuk rumah sakit, ya kan? Pasien menggunakan 2-3 bantal saat tidur dan sesak nafas bertambah bila posisi berbaring terlentang, seperti itu. Pasien mengatakan aktivitas terbatas karena berjalan kurang lebih 15 meter. Muncul sesak. Pasien mengatakan didiagnosis penyakit jantung, hipertensi, diabetes sejak Februari 2017. Nah, berdasarkan data pengkajian fisik, konjungtiva tidak anemis, JVP-nya 5 cm H2O, ictus cordis teraba pada interkoste ke-5, mid clavicula sinistra, batas jantung peka S1 S2 tunggal. Hasil EKG-nya didapatkan sinus takikardi dengan rate 125 kali per menit, ada right axis deviation, ada AV block grade 1 dan ditemukan gelombang P bifasik di V1. Nah, pertanyaan saya ya, untuk merecall kembali, kira-kira apa dan bagaimana proses tahapan pengkajian sistem kardiovaskuler sesuai dengan kasus itu? Siapa yang bisa? Saya Pak. Oke, silakan, Musarofah. Jadi pengkajian fisik sistem kardiovaskuler itu memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama itu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Baik, terima kasih Musarofah. Benar ya bahwa proses pengkajian itu mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan kategori yang tergolong data subjektif dan objektif berdasarkan kasus yang sudah saya sajikan tadi. Silakan, ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Untuk data subjektifnya, pasien mengatakan mengalami sesak nafas berat, pasien mengatakan aktivitas terbatas, dan pasien mengatakan pernah didiagnosis penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus sejak Februari 2017. Untuk data objektifnya, konjungtiva tidak pucat, JVP 5+5 cm, H2O ictus cordis teraba pada intercostal space 5 mid clavicula sinistra, peka pada batas jantung S1 S2 tunggal, serta hasil EKG-nya sinus takikardia. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Baik, kita lanjutkan untuk materi pada pagi hari ini ya. Lingkup bahasan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menganamnesis ya, melakukan pengkajian fisik dan pemeriksaan diagnostik. Nah, perawat ini harus mahir dalam melakukan pengkajian karena kunci utama dalam melakukan proses keperawatan salah satunya adalah pengkajian. Nah, data yang telah disampaikan oleh Adela tadi ya, sudah benar ya, ada data subjektif. Pasien mengatakan nyeri, pasien mengatakan sesak, pasien mengatakan cepat lelah saat beraktivitas. Itu adalah data subjektif yang apapun yang dikatakan secara subjektif, baik itu dari diri pasien maupun keluarga pasien. Kemudian data objektif itu bisa didapatkan dari mana? Dari
pengkajian fisik, pemeriksaan fisik maupun dari pemeriksaan diagnostik. Kita lanjut. Nah, tadi kita mendapatkan data subjektif ya dari wawancara atau anamnesis ya, meliputi keluhan utama, kemudian riwayat penyakit sekarang, apa yang memang terjadi pada pasien itu kita gali ya. Riwayat penyakit dahulu ya, tadi sudah dipaparkan ya, ada contoh di depan tadi bahwa pasien mengatakan riwayat diabetes, pasien mengatakan riwayat hipertensi, kemudian riwayat penyakit keluarga, itu penting. Kemudian bagaimana pasien itu kebiasaan sehari-hari pada sebelum sakit dulu, pola hidupnya seperti apa. Misalnya bagaimana aktivitas fisik, bagaimana cara mengatur makan, mengatur tingkat kecemasan, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini adalah komponen data pengkajian sistem kardiovaskuler untuk mendapatkan data objektif melalui proses inspeksi, palpasi, perkusi ya, dan auskultasi. Nah, mungkin teori ini sudah dibahas pada mata kuliah sebelumnya ya, bagaimana kita menginspeksi ya, bagaimana kita melakukan palpasi dengan rabaan, dengan perkusi ketukan, kemudian bagaimana kita mendengarkan bunyi jantung menggunakan stetoskop ya. Kemudian dari pemeriksaan diagnostik laboratorium darah ya, maupun pemeriksaan diagnostik lainnya, fototorak, EKG, atau ekokardiografi. Mungkin nanti ada bahasan tersendiri tentang EKG seperti apa ya. Oke, apa yang harus kita lakukan? Tetap kita persiapan dulu ya. Lakukan bersihan tangan ya. Kemudian perkenalkan diri ke pasien, say hello, selamat pagi, saya Fahrul. Saat ini saya berdinas di ruangan A. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa saya akan melaksanakan pengkajian fisik jantung seperti itu. Kemudian jelaskan tujuan dan prosedurnya. Kemudian tanyakan kesediaan informed consent, posisikan pasien dengan posisi 45 derajat, jaga privasi pasien ya. Nah, ini ya definisinya. DIPSNU itu apa? Upaya untuk mendapatkan oksigen dengan meningkatkan RR, yaitu sesak rasanya ya, nyeri dada atau chest pain, perasaan tidak nyaman yang dirasakan pasien ya, baik itu menjalar ya sampai ke rahang, ke leher seperti itu, palpitasi, perasaan yang tidak enak, denyutan jantung yang tidak teratur, berdebar ya, sinkop, hilangnya kesadaran akibat hipoperfusi pada otak, dan edema. Edema itu bengkak atau akumulasi kelebihan cairan dalam ruang ya, baik itu ekstremitas bawah, umumnya di kaki atau bisa di sakrum ya, belakang. Baik, observasi umum pada pasien, penampilan umum yang kita dapatkan pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler. Ini adalah kita melakukan inspeksi. Kita inspeksi tangan, kuku pasien ya. Kita cek adakah splendour hemoragik ya, suatu garis-garis perdarahan pada kuku yang menandakan adanya infeksi pada jantung. Kemudian identifikasi adanya clubbing finger ya. Jadi yang normalnya seperti ini, pada gambar yang normal kita ada sudut celahnya. Pada kondisi clubbing finger, sudut celahnya ini nggak ada, tertutup. Nah, ini menandakan bahwa adanya clubbing finger yang dimungkinkan pada penyakit gangguan jantung kongenital bawaan. Nah, mungkin kita tidak sadar bahwa kita melakukan pengkajian sistem kardiovaskuler, yaitu pengukuran tekanan darah, betul ya? Pengukuran tekanan darah, nadi ya. Kita melakukan pengkajian nadi tidak hanya mengkaji frekuensi saja, kita cek lagi iramanya bagaimana, kekuatan nadinya itu. Nah, kita ukur 1 menit penuh ya. Apabila memang reguler, kondisinya teratur, kita hitung 30 detik dikalikan 2. Selanjutnya kita melakukan inspeksi pada wajah dan mata. Kita identifikasi adanya konjungtivanya, warnanya pink atau tidak gitu ya. Kemudian adanya arcus senilis ya. Nah, warna keabuan atau kekuningan di area iris mata ya. Kemudian santelasma ya, tanpa adanya warna kuning ya. Ini adalah kondisi pasien dengan hiperkolesterolemia. Kita lanjut
kita identifikasi inspeksi area leher pasien ya. Di sini ada namanya jugular ya, vena jugularis ya. Kita identifikasi adanya denyutan vena jugularis di lekuk suprasternal atau di belakang otot sternocleidomastoid ya. Di sini ya. Nah, ini pada gambar ya. Ukur ketinggian vertikal antara pulsasi dan sudut sternum, dan apabila JVP-nya meningkat berarti adanya kondisi hipervolemia pada pasien gagal jantung kanan trikuspid regurgitas. Kemudian tes abdominojugularis reflux ya, posisikan pasien dengan posisi 45 derajat, tempatkan kedua tangan pemeriksa ya di atas mid abdominal di bagian tengah. Kemudian evaluasi ketika kita tekan ya, normalnya tidak ada distensi. Kalau misalnya abnormal adanya distensi pada jugularis pasien ya. Tahap berikutnya kita melakukan inspeksi pada dinding torak ya. Bentuk torak normal seperti apa ya. Inspeksi adanya bekas luka, adakah luka sternotomi atau tidak, atau torakotomi atau tidak. Kita cek bentuk dadanya, adanya deformitas pada dinding dada atau tidak. Ya, seperti itu. Kemudian kita palpasi. Palpasi kita raba, kita cari palpasi pada point of maximum impulse denyutan apex ya, apex jantung ya. Miringkan pasien ke arah kiri, kemudian identifikasi impulsnya apikal, apexnya pada sela iga kelima area kiri ya, sejajar dengan mid clavicula ya. Kemudian selain kita mengkaji PMI ya, point maximum index, kita palpasi area sela iga keempat area kiri dan isra iga keempat 5 kiri ya, maaf, itu di area tricuspidalis ya. Kemudian area basis ya, basis kiri ICS 2 ya, maaf, area kiri itu adalah basis kanan di area pulmonal. Kemudian area basis kanan area aortik ya di ICS 2 sebelah kanan ya, interkoste. Normalnya terabanya kecil atau tidak teraba. Pada kondisi tertentu ditemukan denyutan yang kuat atau bergelombang, itu memang ada suatu kondisi tersendiri, entah dia mengalami regurgitasi pada katup maupun stenosis. Tahap berikutnya kita melakukan perkusi ya, kita ketuk ya untuk menentukan batas jantung, batas relatif jantung ya. Jadi kita bisa mulai dari atas ya, dari bawah dari klavikula ini ya, sampai kita susurin sampai area batas relatif, mulai dari yang sonor, kemudian peka. Nah, itu adalah batas relatif. Kemudian kita berpindah ke arah kiri lateral, ke arah medial ya. Kita ketuk seperti itu sampai batas relatif kiri dengan itus cordis yang normal terletak pada sela iga kelima sampai 6 mid clavikula kiri seperti itu. Tahap berikutnya kita melakukan auskultasi. Auskultasi kita butuh alat yang namanya stetoskop. Nah, di sini adalah letak secara anatomis kita mendengarkan bunyi jantung ya. Di sini kita bisa mendengarkan, kita tempelkan stetoskopnya di intercoste sternal line kelima mid clavicula sinistra ya. Kita bisa mendengarkan bunyi mitral ya, katup mitral ketika menutup. Kemudian kita bisa mendengarkan di intercoste keempat ya untuk tricuspidalis. Kemudian kita bisa mendengarkan suara katup pulmonal di intercoste kedua sinistra kiri ya. Kemudian aorta kita bisa mendengarkan atau menempelkan stetoskopnya itu di ICS 2 sternal line dextra atau kanan. Nah, bunyi jantung itu ada dua ya, S1 dan S2. Itu bunyi normal jantung. Bunyi S1 bunyinya loop, bunyi S2 adalah dup ya. Ketika kapan S1 itu berbunyi atau bisa mendengarkan? Kita mendengarkan lebih jelas pada area tricuspid dan mitral ya. Pada area ini ya berarti ICS 4 kanan dan kiri ya. Kita bisa mendengarkan suara S1 lebih jelas, di mana terjadi penutupan katup atrioventrikuler. Pada bunyi yang kedua S2, bunyi dup, itu pada saat terjadinya penutupan katup semilunar.
bisa didengarkan jelas di mana area aorta dan pulmo. Maka kita harus tahu anatomi, lokasi dari masing-masing ruang jantung. Fungsinya apa untuk kita dengarkan secara tepat gitu ya. Selain itu kita tadi melakukan perkusi, kita melakukan palpasi ya, secara tepat area-area batasnya area mana seperti itu. Kemudian ada bunyi jantung tambahan yaitu S3 ya. Setelah S1, S2 lup dup dup gitu, ada tambahan ya. Jadi bunyi itu setelah bunyi S2, bunyi tambahan. Kemudian ada S4. Kalau S4 itu dia itu munculnya sebelum bunyinya S1 ya. Ditemukan pada pasien-pasien penyakit jantung hipertensif dan stenosis aorta. Nah, beberapa bunyi jantung yang bisa kita dengarkan ada namanya murmur atau bising jantung ya. Suara yang mendesis, adanya suatu penyempitan. Di situ harusnya ada darah yang mengalir karena ada penyempitan, maka turbulen alirannya itu ada bunyi murmur atau bising jantung. Terutama pada pasien-pasien dengan kelainan katup yang kita temukan ya, baik itu bisa ditemukan pada saat sistolik maupun diastolik. Pemeriksaan selanjutnya adalah kita bisa mengkaji edema atau bengkak ya, bisa dilaksanakan pada kaki ya ataupun daerah sakrum, kita raba ya, palpasi. Kemudian kita melakukan pemeriksaan diagnostik. Tadi ada perekaman EKG ya. Di EKG kita bisa mengidentifikasi adanya aritmia, adanya iskemik, adanya infak, pemeriksaan darah, glukosa darah, enzim jantung ya. Ekokardiografi, dan kita bisa mengidentifikasi foto rongsen ya, mencari adanya kardiomegali. Kalau eko kita bisa mengidentifikasi adanya penurunan cardiac output. Nah, ini ya kita memberikan tugas ya kepada saudara dibaca membuat standar operasional prosedur pada sistem kardiovaskuler yang nanti akan kita kumpulkan di EDLING atau OGES masing-masing ya, ini sebagai penugasan mandiri sebelum masuk lab. Nah, kita recall kembali ya, apa tahapan proses pengkajian pada sistem kardiovaskuler sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Silakan. Saya Pak. Baik, silakan Lisa. Oke, pertama tuh ada 4 teknik, itu ada inspeksi, okay. palpasi, perkusi, dan auskultasi. Okay. Terima kasih untuk Lisa. Ini adalah referensi bahan bacaan yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan ya, sebelum kita lanjut pada praktikum pada hari berikutnya. Baik, jadi bisa saya simpulkan bahwa keterampilan pengkajian itu sangat diperlukan oleh perawat ya. Pintu awal kita mendapatkan data ini dari pengkajian. Keterampilan kita bagaimana kita menganamnesis pasien, bagaimana kita mendapatkan data dari pengkajian fisik melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, dan mungkin menginterpretasi hasil pemeriksaan diagnostik. Baik, kita akan ketemu lagi pada sesi berikutnya ya, dengan topik yang berbeda tentang proses asuhan pada pasien dengan sistem kardiovaskuler di keperawatan medikal bedah 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya tampilkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.